Oke, kawan-kawan, sahabat petani kopi. Jadi ada satu permintaan bagaimana cara pemangkasan bentuk untuk jenis varietas kopi Lini S ya, yang tipe panjang seperti ini. Jadi seperti ini kalau sudah besarnya ya. Dengan pemangkasan bentuk, cahaya bisa masuk, perawatannya juga sangat mudah sekali ya, teman-teman. Nah, seperti ini penampakannya. Oke, ini jenis kopi Lini S yang masih kecil ya. Nah, seperti ini kita potong di 150 ya, teman-teman, untuk pemangkasan bentuk. Nah, perlu diperhatikan bahwa jenis kopi Lini S ini sangat renggang sekali ya antar cabang. Nah, ini yang ke bawah ya, teman-teman. Dan yang ke bawah ini belum kita sortasi, teman-teman. Nah, karena belum selesai pembungaannya. Nah, perlu diperhatikan untuk jenis kopi Lini S ya. Tujuan pemangkasan bentuk adalah untuk membentuk rangka ya. Nah, seperti ini. Jadi batang primernya diperbesar ya, yang ke samping, teman-teman, supaya menghasilkan cabang yang banyak atau produksi yang meningkat. Nah, seperti ini kita potong saja ya, maka keluarlah cabang produksi. Nah, ketika cabang kipas yang di atas ya, teman-teman, nah seperti ini nantinya akan rapat ya. Nah, kalau sudah rapat, cabang yang di bawah itu dihabiskan ya, teman-teman. Nah, seperti ini keluar cabang produksi, teman-teman. Karena kita potong yang di ujung. Nah, seperti ini bekas kita potong, maka cabang penggantinya sudah ada ya. Nah, seperti ini. Jadi tujuannya memperbesar batang primer. Dan jika tidak dipotong ujungnya, maka akan sangat sulit sekali atau lama keluar cabang produksi ya, yang seperti ini. Ini cabang produksi, teman-teman. Oke, kawan-kawan, ini jenis kopi Lini S yang 5 bulan yang lalu saya pangkas ya, karena tidak terawat dan tidak berbuah, teman-teman. Dan hal hasil jenis kopi Lini S ini sudah berbunga dan menuju pembuahan, teman-teman. Walaupun bukan pemangkasan bentuk ya, tapi melihat percabangan sangat bagus, teman-teman. Nah, seperti ini sudah berbunga ya. Jadi kalau mau banyak percabangannya ya, gampang merawatnya. Jadi jenis kopi Lini S ini enaknya dipangkas bentuk, teman-teman. Kuncinya ada di batang primer, teman-teman. Jadi batang primer itu diperbesar dulu ya, maka keluarlah cabang produksi. Nah, seperti ini, walaupun bukan pemangkasan bentuk ya. Nah, kalau sudah besar batang primer yang ke samping, maka keluarlah cabang produksi ya. Jadi kita bisa atur, harusnya ini satu jengkal 4 jari. Nah, seperti ini. Jadi keluar cabang produksi ya. Jadi kopi Arabica jenis Lini S ini jangan berhimpitan ya, teman-teman. Jadi dia tidak mau berbuah kalau percabangannya semuraut atau terhimpit ya.
jadi saling timpa. Nah, ini harus ada sirkulasinya. Dan jenis kopi Lini S ini menurut saya gampang sekali dirawatnya ya teman-teman, tidak susah, gampang sekali dirawatnya. Nah, seperti ini kita bentuk ya teman-teman. Jadi fokusnya kita ke batang primer yang ke samping ya, pembesaran batang primer, maka yang keluar cabang produksi ya. Kita bisa atur-atur, jangan terlalu banyak juga ya, karena terlalu banyak cabang juga kurang bagus ya teman-teman. Jadi varietas kopi Lini S ini jangan terlalu tinggi teman-teman, cukup di 150 udah cukup ya. Kita simpan 4 batang primer ya. Dulunya ini cabang sekunder, karena sudah besar menjadi primer. Nah, ini juga tidak dibentuk ya teman-teman. Nah, sepertinya asalkan sirkulasi udara masuk ya ke dalam teman-teman. Nah, seperti ini sudah berbunga ya. Jadi kopi Lini S ini seperti jenis kopi tim-tim ya teman-teman. Nah, ini bukan jenis Lini S teman-teman. Ini pucuk merah ya, pucuk coklat. Jadi pembagian batang primer itu 4 itu untuk menyimpan cabang produksi ya teman-teman. Nah, jangan sampai cabangnya saling berhimpitan ya teman-teman. Nih, karena cabang seperti ini sulit sekali kalau sudah semuraut ya teman-teman. Jadi sulit sekali berbuah kalau saling berhimpitan teman-teman. Contohnya seperti ini ya teman-teman, kalau tidak dibentuk ya, jadi gampang semuraut ya teman-teman cabangnya. Nah, seperti ini tidak dibentuk, hanya mode payung saja ya teman-teman. Ini cabang kipasnya, dan batang primer sudah besar, maka produksinya bisa lihat sendiri ya teman-teman cabangnya. Pokoknya seperti ini contohnya ya teman-teman. Nah, ini bukan kopi Lini S ya. Jadi kalau dibentuk seperti ini jenis kopi Lini S ya, sangat enak sekali merawatnya teman-teman. Dan ini tunas air, tinggal kita buang ya. Jadi tidak perlu ada peremajaan ya. Jadi tinggal fokus saja ke batang primer yang ke samping teman-teman, dan kita atur percabangannya ya. Nah, seperti ini agar sirkulasi atau sinar matahari itu bisa tembus ya teman-teman. Jadi jangan berhimpitan ya cabangnya. Jadi perawatan panen juga enak teman-teman ya, tidak harus tinggi-tinggi ya. Jadi cukup di 130 150 udah cukup ya untuk tinggi kopi ya. Dan untuk pemangkasan bentuk dilakukan pada kopi sebelum berbuah ya teman-teman. Kalau sudah berbuah bakalan mati rantingnya ya teman-teman ya, apalagi sedang berbuah ya teman-teman. Kalau sesudah berbuah artinya kopi itu mengalami peremajaan dulu ya teman-teman, baru kita bentuk. Nah, itu bedanya ya teman-teman, ada sebelum berbuah ya, atau kopi masih kecil ya baru mulai berbuah, kita bisa bentuk dulu. Nah, kalau sudah berbuah ya, sudah tua,
tanamannya, maka kita peremajaan dulu ya, baru kita bentuk. Oke teman-teman, itulah sharing-sharingnya tentang perawatan atau pemangkasan bentuk untuk jenis kopi Lini S ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video terbaru.